Halo, selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Selamat bergabung dalam acara kita Mutiara Kebenaran. Anda masih bersama dengan saya, Dr. Stephen Einstein Liao, sebagai salah satu dari gembala sidang di Gereja Baptis Independen Alkitabiah Grafe. Dan Mutiara Kebenaran adalah pelayanan dari GBIA Grafe untuk melengkapi orang-orang percaya akan pemahaman firman Tuhan yang lebih mendalam lagi, lebih komprehensif. Karena di dalam Mutiara Kebenaran kita akan membahas kebenaran firman Tuhan secara sistematis, satu pasal demi satu pasal, mulai dari Kejadian pasal 1. Dan kita bermaksud, kalau Tuhan berkenan, kalau Tuhan mengizinkan, kalau Tuhan menunda kedatangannya, untuk menyelesaikan sampai dengan Maleakhi pasal yang terakhir. Nah, mungkin sebagian Anda bertanya, kenapa tidak sampai Wahyu saja? Ya, karena sebenarnya kalau Anda tertarik dengan pembahasan perjanjian baru, itu sudah selesai melalui program Through the Bible oleh Dr. Suhento Liao, juga Gembala Sidang Senior dari GBIA Grafe. Oke, saya harap Anda siap untuk mempelajari firman Tuhan pada hari ini. Dan mari kita buka Alkitab kita bersama di dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-6. Kita sudah sampai di pasal yang ke-6, tidak terasa juga saudara yang kasih Tuhan. Sudah cukup banyak tahun acara ini berlangsung. Dulu Mutiara Kebenaran dibuat untuk menjadi salah satu program di dalam radio berita klasik. Jadi kita dulu di GBIA Grafe kita punya pelayanan radio AM yang kita beri judul Radio Berita Klasik 828. Dan sampai dengan saat ini radio itu masih ada, tapi bukan lagi dalam bentuk AM, tetapi dalam bentuk digital. Jadi radio internet, saudara yang kasih Tuhan. Nah, tetapi saat ini Mutiara Kebenaran tidak lagi hanya muncul di radio, tetapi Mutiara Kebenaran sudah menjadi program tersendiri yang masih kita tayangkan di Radio Berita Klasik yang versi internet, tapi juga Anda bisa dapatkan melalui podcast ya, seperti Spotify, dan juga Anda bisa dapatkan melalui YouTube, atau kalau Anda tertarik, Anda bisa mendapatkan hard copy ya, atau bisa saya bilang juga soft copy, langsung dari file MP3-nya Anda bisa dapatkan di GBIA Grafe di Sunter. Anda tinggal datang mengunjungi auditorium kami atau gereja kami atau kampus kami di daerah Sunter. Dan kalau Anda ingin tahu lebih banyak mengenai GBIA Grafe, Anda bisa mengunjungi website kami di www.grafe, itu tulisannya G-R-A-P-H-E ya, G-R-A-P-H-E strip ya, hyphen, strip bukan underscore, strip ministry ministry.org. Baik, Anda bisa mendapatkan lebih banyak informasi tentang pelayanan saya, pelayanan GBIA Grafe yang menghasilkan ya acara Mutiara Kebenaran ini. Baik, dan sesudah kita membuka di 1 Raja-Raja pasal 6, sebelum kita masuk lebih lanjut lagi, maka kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu pada kami. Tuhan, di depan kami tersedia firman-Mu, dan itu adalah suatu keajaiban. Engkau menginspirasikannya, Engkau memeliharanya melalui ribuan tahun sampai ke tangan kami. Karena Engkau ingin agar kebenaran-Mu tersedia bagi setiap zaman. Dan kami mengucap syukur bahwa kebenaran itu tersedia bagi kami, namun kami tahu itu tidak cukup Tuhan. Kami ingin kebenaran itu dijelaskan kepada kami. Kami ingin kebenaran itu diaplikasikan kepada kami. Oleh karena itu kami minta Engkau yang akan menolong kami, menerangi hati dan pikiran kami dalam pembahasan kami pada hari ini. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus dengan yakin bahwa Engkau akan memenuhi permintaan kami ini. Amin. Baik, mari kita buka 1 Raja-Raja pasal 6. Di sini ada 38 ayat. Saya baca dulu ayat yang pertama. Dan terjadilah pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir, pada tahun ke-4 sesudah Salomo menjadi raja atas Israel, dalam bulan Ziu, yakni bulan yang kedua, maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Baik, dari pasal 6 ayat pertama ini kita sudah mendapatkan bahwa pasal ini akan mengenai pembangunan bait suci. Dan memang demikian, 38 ayat yang akan kita bahas pada hari ini berkaitan dengan pembangunannya. Bahkan sebenarnya ini sudah mulai di pasal 5.
yang sesi lalu kita bahas. Dan saya sempat bilang bahwa Alkitab menghabiskan sekitar 11 pasal untuk mencatat tentang Raja Salomo. Dan dari 11 pasal itu, 4 pasal dari antaranya berbicara mengenai pembangunan bait suci. Jadi hampir setengah dari cerita tentang Salomo adalah tentang bagaimana dia membangun atau mempersiapkan bait suci, penabisannya, dan lain sebagainya. Itu berarti pembangunan bait suci dianggap oleh firman Tuhan minimal sebagai hal utama di dalam kepemerintahan Salomo, begitu. Nah, bagi sebagian pembaca Alkitab, pasal-pasal ini cukup membosankan. Ya, mereka berkata bahwa, saya tidak terlalu mendapatkan ini hal yang menarik, begitu. Karena kita akan bicara mengenai dimensi-dimensi. Kita akan bicara mengenai bait suci itu berapa hasta, ada hal apa, dibikin seperti apa, ada ruang-ruang apa, dan lain sebagainya. Dan mungkin sebagian orang berpikir, wah, ini tidak terlalu menarik. Tapi sering kasih Tuhan, sebenarnya ini adalah hal yang luar biasa. Begitu. Kita harus melihat dari perspektif Tuhan. Dan kalau kita baca ayat 1 tadi, bahkan pembangunan bait suci ini ditarik kembali kepada apa? Dikatakan terjadilah pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir. Dan kita harus ingat bahwa orang Israel keluar dari tanah Mesir itu adalah bisa dibilang peristiwa yang paling hebat dalam sejarah Israel. Itu adalah momen, ya kalau kita tarik secara tipologis, momen keselamatan mereka. Momen mereka dibentuk menjadi suatu bangsa. Dan sepanjang Alkitab, penulis-penulis kembali lagi merujuk kepada keluar dari Mesir itu sebagai suatu pengalaman primer yang dirasakan oleh Israel yang membentuk keseluruhan psiki dari bangsa Israel itu. Dan juga menjadi basis dari hubungan Israel dengan Tuhan yang adalah penyelamat mereka, yang telah mengeluarkan mereka dari Mesir dan lain sebagainya. Jadi keluarnya Israel dari Mesir adalah peristiwa yang begitu penting. Dan ternyata apa di sini? Kita dapatkan bahwa pembangunan bait suci oleh Salomo rupanya begitu penting, ya, sehingga bisa dikatakan ini adalah satu-satunya peristiwa di dalam Alkitab yang kita dikasih tahu berapa tahun gitu setelah keluar dari tanah Mesir itu. Berarti dari perspektif narator atau penulis Alkitab, ini adalah peristiwa yang begitu besar setelah keluar dari tanah Mesir, sehingga pantas untuk dikasih tanggal gitu. Pantas untuk dikasih tahu, ini adalah 480 tahun sesudah keluar dari Mesir. Dan berarti ini adalah peristiwa yang sangat signifikan yang bisa dikatakan menyaingi signifikansi dari keluarnya Israel dari tanah Mesir. Dan kita akan lihat itu nanti, saudara kasih Tuhan, signifikansi dari pembangunan bait suci ini. Tetapi beberapa hal terlebih dahulu. Pertama, kita dapatkan angka 480 tahun. Ini tentu angka yang literal. Ya, kita percaya bahwa Alkitab bisa dipahami secara literal. Kita tidak perlu mencari hal-hal yang aneh-aneh. Saya pernah membaca ada orang yang menafsirkan 480 ini sebagai suatu yang figuratif. Ya, saya membaca dia bilang begini, 480 itu sebenarnya maksudnya adalah 12 generasi katanya, karena tiap generasi dihitung 40 tahun. Jadi kalau 480 bagi 40 berarti 12 generasi. 12 generasi itu generasi yang lengkap karena 12 adalah angka Israel dan lain sebagainya. Dan saya membaca itu saya hanya geleng-geleng kepala saja, karena untuk apa kita mencari hal-hal yang terlalu rumit, yang ya dia mau mencari aneh-aneh. Ya kita bilang 480 kita terima secara literal saja. Ya, ketika Alkitab menyatakan sesuatu, kecuali ada alasan-alasan kuat secara kontekstual dan lain sebagainya untuk berpikir, mungkin ini figuratif, dan memang ada bahasa figuratif dalam Alkitab, kita tidak menolak itu, saudara kasih Tuhan. Ada ketika Tuhan Yesus bilang dia mau mengatakan suatu perumpamaan, ya jelas kita pahami itu tidak benar-benar terjadi, tapi suatu perumpamaan atau suatu perbandingan dan lain sebagainya. Jadi kita tidak menolak bahwa ada yang figuratif dalam Alkitab, memang ada, tapi itu harus jelas dari konteks gitu. Sedangkan kalau dalam 1 Raja-Raja pasal 6 di sini, ini konteksnya sejarah. Dia sedang menyampaikan suatu fakta, menyampaikan suatu kronologi. Jadi tidak ada alasan sama sekali untuk memahami angka ini sebagai sesuatu yang figuratif. Ini angka yang literal, bahwa
480 tahun sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir, yang sering disebut sebagai Exodus di dalam bahasa Inggris. Exodus artinya keluar, ya. Keluarnya Israel dari Mesir sampai dengan tahun keempat Salomo menjadi raja itu ada 480 tahun. Dan kenapa itu signifikan? Karena di tahun keempat itulah Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Oke. Dan rupanya ini informasi yang sangat penting sekali bagi orang-orang yang menyelidiki kronologi Alkitab. Ya, mungkin Anda pernah membaca misalnya ensiklopedia Alkitab, Anda pernah mendengar ya seorang gembala sidang berkhotbah, atau Anda mendengar dari ahli-ahli teologi, misalnya mereka berkata ya, misalnya contohnya mereka berkata bahwa Yesaya itu hidupnya ya sekitar 700 tahun sebelum Yesus, ya kemudian Abraham hidupnya ya misalnya sekitar 2000 tahun sebelum Yesus, kemudian Daud kira-kira 1000 tahun sebelum Yesus, lain sebagainya. Dan Anda bertanya, dari mana kita mendapatkan angka-angka itu, gitu kan? Nah, ini adalah masalah kronologi Alkitab, saudara-saudara, karena di dalam Alkitab sendiri ada kronologi yang cukup jelas, tetapi hitungnya mulai dari Adam. Ya, hitungnya mulai dari Adam. Jadi Adam diciptakan, ya kemudian itu kita balik lagi ke Kejadian kan, Kejadian pasal 1 dan pasal 5 juga di situ. Adam katanya hidup 130 tahun melahirkan Set, ya kemudian Set hidup sekian tahun melahirkan. Jadi kita bisa runut kronologi itu, tapi hitungnya dari Adam, saudara kasih Tuhan. Ya. Bahkan kalau kita runut kronologi itu, kita bisa sampai kepada air bah itu adalah 1656 tahun setelah Adam diciptakan. Ya. Air bah itu 1656 tahun setelah Adam diciptakan terjadi air bah. Nah, kemudian kita bisa tarik lagi. Ya, sesudah itu kita dapatkan kronologi di Kejadian mengenai Sem melahirkan anaknya, seterusnya sampai kepada Abraham dan sebagainya. Dan dari Abraham kita dapat teruskan kronologi. Abraham umur 100 tahun dia melahirkan Ishak. Ishak berumur 60 tahun dia melahirkan Yakub dan lain sebagainya. Jadi semua kronologi itu ada, tapi hitungnya dari Adam. Nah, sedangkan kalau kita hari ini kita menggunakan kalender yang Masehi, ya, di mana kita memakai kalender Gregorian hari ini yang dihitung berdasarkan kelahiran Tuhan Yesus, walaupun tidak tepat Yesus akhirnya lahir di 0 Masehi, tapi secara umum didasarkan pada kedatangan Yesus begitu. Dan ya saya merekam ini sudah masuk tahun 2024 ya, dan 2024 sudah nggak sama Tuhan. Jadi bagaimana kita menyocokkan kalender kita sekarang dengan kronologi di dalam Alkitab? Nah, kuncinya sebenarnya adalah kitab raja-raja sebenarnya, ya, kitab raja-raja. Jadi dari arkeologi kita mendapatkan bahwa kita menemukan bangsa-bangsa yang ada tertulis dalam Alkitab, seperti bangsa Babel, kemudian bangsa Asyur. Nah, itu semua kan ada dalam kitab raja-raja. Lalu kita menemukan raja-raja tertentu yang kita dapatkan di dalam arkeologi. Jadi ketika para arkeolog mereka menemukan kota Niniwe dan mereka mengekskavasi, menggali kota Niniwe, ya, mereka mendapatkan macam-macam di situ, dan mereka menggali kota-kota seperti Babel dan mendapatkan catatan-catatan di situ, dan mereka menemukan daftar raja-raja Asyur. Dan ternyata dalam daftar raja-raja Asyur itu ada nama-nama yang muncul di dalam Alkitab, ya, seperti Sanherib, seperti Tiglat-Pileser, ya, seperti Sipul dan lain sebagainya. Jadi nama-nama yang disebut dalam Alkitab ternyata muncul di dalam arkeologi Asyur, dan kita bisa memperkirakan berdasarkan arkeologi raja-raja Asyur yang disebut tadi itu hidup di tahun berapa, memerintah di tahun berapa. Kita bisa memperkirakan melalui arkeologi. Nah, dari situ semua maka muncullah di situ koneksi antara kronologi Alkitab dengan tahun yang kita pakai. Nah, berdasarkan, jadi kita bisa dapatkan misalnya Raja Hizkia, ya kan, diserang oleh Raja Sanherib. Nah, kalau kita bisa tahu berdasarkan arkeologi, Sanherib itu hidupnya di tahun berapa, itu memerintahnya tahun berapa, maka kita dapatkan juga Hizkia, ya, hidup di tahun berapa. Nah, jadi dari situ kita bisa merunut kembali lagi ke Salomo, ya, karena daftar raja-raja ini kan semua ada
ada jumlah ya, Salomo memerintah sekian tahun, Rehabeam memerintah sekian tahun ya, karena kerajaan terbagi waktu itu dan lain sebagainya. Jadi kita runut kembali ke Salomo di sini, dan berdasarkan data itu kita dapatkan bahwa Salomo mulai memerintah bisa kita perkirakan adalah 971 sebelum Masehi. Ya, tahun 971 sebelum Masehi adalah permulaan pemerintahan Salomo. Nah, apakah ini angka yang absolut? Jelas tidak, ya, karena ini kan berdasarkan arkeologi. Arkeologi bukan Alkitab. Alkitab saya bisa yakin 100%. Arkeologi ya saya tidak katakan itu 100%. Tapi ini adalah boleh dibilang semacam perkiraan terbaik untuk saat ini. Ya, perkiraan terbaik untuk saat ini, Salomo memerintah 971 tahun sebelum Masehi. Nah, tahun keempat dia itu berarti tahun berapa? Ya, tahun keempat dia berarti tahun sekitar 967 sebelum Masehi. Jadi kita minus 4 gitu ya. Minus 4, jadi 967 sebelum Masehi. Nah, berarti kalau 480 tahun sebelumnya bagaimana? Ya, jadi kita mendapatkan kapan orang Israel keluar dari Mesir. 480 plus berapa? Tadi 967. Kita dapatkan angka 1447. Nah, sehingga angka ini diterima luas sebagai perkiraan kita, perkiraan para ahli Alkitab, para ahli arkeolog mengenai kapan orang Israel keluar dari Mesir, yaitu tahun 1447 sebelum Masehi. Tentu ada plus minus ya, biasa kita bilang 1447 atau 1446 gitu. Oke. Nah, jadi saudara yang kasih Tuhan, makanya kalau kita balik lagi ke 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 1 di sini, ini adalah suatu informasi yang sangat berguna ya. Karena dari situ baru kita bisa melacak, kalau kita sudah tahu kapan orang Israel keluar dari Mesir, baru kita bisa melacak kapan si Yakub lahir, kapan Abraham lahir, semua dari tanggal yang satu itu. Ya, karena kita bisa tinggal tambah lagi. Misalnya berapa lama orang Israel ada di Mesir, ya kan? 430 tahun misalnya. Nah, di sini sebenarnya ada sedikit perdebatan juga, karena dalam dunia kronologi ada yang disebut sebagai teori bahwa orang Israel tinggal di Mesir dalam waktu yang panjang, gitu ya. Jadi yaitu 430 tahun itu. Ada yang setengahnya, yaitu 215 tahun gitu. Jadi saya tidak akan bahas panjang lebar, itu adalah masalah kronologi dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kita ambil yang 430 tahun, maka dari 1447 ditambah 430, maka menjadi berapa? Ya, maka menjadi 1877. Ya, berarti itu adalah masuknya orang Israel ke Mesir, yang pada waktu itu kita mendapatkan Yakub berkata dia berumur berapa? Ya, kita balik lagi ke Kejadian, karena di Kejadian Yakub pernah dipanggil oleh Firaun waktu itu ketika dia masuk ke Mesir, lalu Firaun tanya berapa umurnya, dan dia berkata umurku adalah 130 tahun. Gitu. Dan dari situ kita mendapatkan kapan Yakub lahir dan lain sebagainya. Dan kalau kita dapat kapan Yakub lahir, kita dapatkan kapan Ishak lahir, kita dapatkan kapan Abraham lahir, dan seterusnya sampai ke Sem, sampai ke Nuh, sampai ke Adam. Ya, jadi ini semua adalah salah satu kunci dari kronologi Alkitab. Kembali lagi ke 1 Raja-Raja pasal 6, informasi bahwa 480 tahun sesudah keluar dari Mesir adalah tahun keempatnya Salomo. Oke. Baik, nah dari situ kita lanjut lagi dulu ke ayat yang kedua. Kembali ya ke 1 Raja-Raja pasal 6. Saya harap Anda mengikuti di Alkitab Anda bersama dengan saya. Rumah yang didirikan Raja Salomo bagi Tuhan itu 60 hasta panjangnya dan 20 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya. Balai di sebelah depan ruang besar rumah itu 20 hasta panjangnya menurut lebar rumah itu, dan 10 hasta lebarnya ke sebelah depan rumah itu. Dibuatnya juga pada rumah itu jendela-jendela yang rapat bidainya. Pada dinding rumah itu sekelilingnya didirikannya kamar tambahan
sekeliling ruang besar dan ruang belakang, dan seluruhnya dibuatnya bertingkat-tingkat. Tingkat bawah 5 hasta lebarnya, yang tengah 6 hasta, dan yang ketiga 7 hasta. Sebab telah dibuatnya curug-curug pada rumah itu sekeliling sebelah luar, sehingga dinding rumah itu tidak usah dilobangi. Oke, jadi kita dapatkan di sini pembangunan rumahnya, dan ingat bahwa selama 400-an tahun yang tadi disebut itu, orang Israel keluar dari Mesir sampai dengan titik ini, mereka menggunakan kemah suci. Ya, kita sudah pernah bahas itu, kemah suci. Dan Daudlah yang timbul dalam hatinya keinginan. Dia berkata, masa aku tinggal di rumah dengan kayu aras, istananya yang hebat, sedangkan tabut Allah ya tinggal di bawah tenda. Lalu dia punya suatu kerinduan untuk membangun suatu rumah bagi Tuhan. Namun dalam perjanjian Daud di 2 Samuel pasal 7, Tuhan berkata, tunggu dulu Daud, ya, bukan kamu yang akan membangun rumah itu. Ya, jadi ingat bahwa kita mau melayani Tuhan pun itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita tidak bisa bilang, yang penting saya mau melayani Tuhan, saya tidak peduli apa kata Tuhan. Tidak, kalau kita mau melayani Tuhan, kita harus ikut aturannya Tuhan, gitu kan. Tuhan bilang, oke Daud, bukan ini porsi kamu. Dan saya dapatkan banyak orang hari ini ya tidak mau ikut porsi dia. Ya, salah satu contoh yang paling jelas adalah masalah gembala sidang perempuan, yang menjadi salah satu isu yang terus kontroversial dan lain sebagainya. Dan beberapa tahun belakangan ini di salah satu denominasi yang besar di Amerika, yaitu Southern Baptist ya, Denomination atau denominasi Baptis Selatan ya, itu muncul perdebatan besar mengenai gembala perempuan. Dan ini sangat menarik ya, karena ada banyak sekali gereja-gereja lain ya, gereja Protestan dalam tanda kutip atau Injili, yang sudah dari kapan-kapan menerima pendeta atau gembala perempuan. Tetapi gereja-gereja Baptis umumnya masih lebih konservatif ya, lebih mengikuti Alkitab. Tetapi Southern Baptist, Baptis Selatan, denominasi Baptis Selatan sudah bertahun-tahun diserang oleh liberalisme. Begitu banyak anggota-anggotanya yang sudah menjadi kompromi dan sebagainya, sehingga ini menjadi perdebatan besar. Mestinya ini nggak perlu diperdebatkan punya, karena kita ikut Alkitab gitu kan. Dan ya mestinya perempuan tidak boleh menjadi gembala sesuai dengan Alkitab. Dan Anda berkata, loh kenapa mereka tidak boleh begini-begini? Tapi saya tidak akan bahas panjang lebar, saya ingin tarik paralel ke Daud dan Salomo. Tuhan bilang, Daud bukan kamu yang akan bangun rumah ini, Salomo yang akan bangun. Jadi Tuhan berhak untuk membagi pelayanan kepada orang tertentu. Saya mau kamu pelayanan bidang ini, dan saya mau kamu orang lain lagi pelayanan bidang ini. Jadi kenapa Tuhan tidak boleh berkata misalnya kepada perempuan, aku menciptakan kamu untuk suatu tujuan tertentu, pelayanan tertentu, ya, dan kamu layani aku dalam bidang ini. Laki-laki, aku memberikan kamu tugas yang khusus, aku ciptakan kamu dengan fungsi yang tertentu juga, layani aku dalam bidang ini. Jadi kenapa Tuhan tidak boleh membuat perbedaan antara laki-laki dan perempuan? Yang di zaman sekarang ini dengan LGBT dan lain sebagainya, itulah yang diserang oleh dunia. Dunia ingin mengacaukan perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Tapi saya hanya menarik saja begitu. Saya rasa kebanyakan feminis tidak akan marah dengan Tuhan karena Tuhan melarang Daud untuk mendirikan bait suci, tapi Tuhan bilang, oke, aku mau Salomo yang mendirikan. Tuhan tentu punya alasan dia sendiri ya, yang bisa kita bahas. Ya, kenapa Tuhan tidak mau Daud yang membangunnya tapi Salomo gitu. Dan saya rasa kebanyakan feminis tidak akan masalah dengan itu, gitu kan? Tetapi kenapa mereka bermasalah kalau Tuhan ternyata punya rencana yang berbeda untuk laki-laki dan rencana yang berbeda untuk perempuan di dalam rumah tangga, ya, dan secara biologis itu jelas, ya, hanya perempuan yang bisa melahirkan, hanya perempuan yang bisa menyusui, maupun di dalam kehidupan berjemaat, bergereja, gitu ya. Ya, jadi ya, Daud rindu mendirikan rumah bagi Tuhan, tapi Tuhan bilang jangan, ya, aku yang akan membangun rumah bagi kamu dulu. Ya, dan kita akan melihat bahwa di sepanjang pasal 6 di sini kata rumah dipakai terus ya. Dan ini sangat menarik sekali. Misalnya di ayat 2, rumah yang didirikan Raja Salomo bagi Tuhan, dan tidak dipakai kata bait, atau bait itu sebenarnya ya dalam bahasa Ibraninya ya rumah juga gitu, tapi tidak dipakai kata kuil. Nah, tidak dipakai kata kuil. Jadi Salomo tidak membangun kuil. Ya, jadi ini membedakan antara penyembahan kepada Allah yang benar dengan
dewa-dewa dan segala macam yang sering memakai kuil-kuil temple istilahnya dalam bahasa Inggris begitu. Tapi dia mendirikan rumah, dan saya pernah singgung bahwa ada suatu permainan kata di sini. Daud ingin mendirikan rumah bagi Tuhan, tapi Tuhan bilang, aku akan mendirikan rumah bagi kamu. Rumah bagi Daud itu maksudnya adalah keturunan dia, dinasti dia gitu. Tetapi jauh-jauh sebelumnya Daud sudah persiapkan rumah itu, dan Salomo walaupun dia mulai mendirikan rumah itu di tahun keempatnya, tapi dari yang kita baca di pasal 5 dan lain sebagainya, kita tahu bahwa dia sudah mempersiapkan itu bahkan sejak dia naik tahta pastinya. Ya, bagaimana dia koordinasi dengan si Raja Hiram yang ada di pasal 5 yang sudah kita bahas. Dia koordinasi dengan pekerja-pekerjanya Hiram dan lain sebagainya, mendatangkan kayu-kayu aras, kayu sanobar. Barulah di tahun keempat dia mulai mendirikan, dan kita dapatkan di sini dimensinya terlebih dahulu. Panjangnya 60 hasta, lebarnya 20 hasta, tingginya 30 hasta. Ya. Dan rumah ini lebih besar dari kemah suci, tetapi proporsinya masih sama. Dan kita dapatkan di sini hasta. Ya, mungkin banyak orang berpikir hasta itu berapa panjang sih? Hasta itu adalah ukuran, kalau bahasa Inggris namanya cubit. Ya, cubit itu dari ujung jari ya, sampai ke siku seseorang atau elbow. Ya, jadi dari ujung jari ke siku. Nah, tentu tiap-tiap orang beda-beda ya. Ada orang yang lebih panjang, ada yang lebih pendek. Tetapi akhirnya distandarisasi, tapi standarisasinya pun beda-beda dari negara satu ke negara yang lain. Dan kebanyakan untuk gampangnya, biasanya kita anggap satu hasta itu sekitar 50 cm. Ya. Sebenarnya ada variasi ya, antara 45 cm sampai ya katakanlah 55 lah begitu ya. Saya ambil tengahnya saja untuk lebih gampang juga untuk menghitungnya, sekitar 50 cm atau setengah meter. Dan berarti 60 hasta itu 30 meter panjangnya, 10 meter lebarnya, dan 15 meter tingginya. Nah, kalau berdasarkan dimensi saja, jelas ini bukanlah ya dalam tanda kutip kuil terbesar yang dibangun di zaman kuno. Ya, tentu bangsa-bangsa lain ada banyak yang membangun mungkin kuil-kuil yang lebih besar bagi dewa-dewi mereka, Allah-Allah palsu mereka. Tetapi sekali lagi, kepentingan atau uniknya rumah ini bukan terletak pada ukurannya, ya, melainkan tentu yang paling penting adalah bahwa Tuhan, nama Jehovah, pencipta langit dan bumi, ada pada rumah itu nantinya. Oke. Nah, kemudian kita akan mendapatkan deskripsi dari rumah ini, ya, sampai dengan nanti ayatnya yang ke-38. Dan deskripsi ini cukup untuk memberikan kita gambaran umum, walaupun tentu ada bagian-bagian yang ya perlu interpretasi lah istilahnya begitu, karena kita tidak dikasih foto gitu kan, atau kita tidak dikasih denah atau dikasih gambar. Nah, tentunya saya sebagai pelajar Alkitab sangat berharap-harap ada suatu gambar, misalnya Tuhan kasih gambarnya seperti apa ya, tapi Tuhan tidak kasih itu. Anda bisa search di internet atau di buku-buku seperti ensiklopedia dan lain sebagainya. Ada berbagai orang yang mencoba menafsirkan deskripsi ini, lalu mereka bikin gambarnya kira-kira seperti apa, ya, dan itu bisa menolong untuk memvisualisasi semua itu. Walaupun sekali lagi di beberapa ayat ini ada penafsirannya, saudara kasih Tuhan. Jadi satu orang bikin gambar mungkin agak sedikit berbeda dengan yang lain, ya. Walaupun fakta-fakta yang utamanya sih sama, ya, mengenai dimensi rumahnya itu sudah jelas di sini kan, ya. Dan kemudian ayat yang ketiga ada balai di sebelah depan ruang besar rumah itu. Jadi rumah itu rupanya dibagi dua, ada ruang belakang, ada ruang besar gitu. Ya, ruang belakang itu adalah ruang maha suci dan ruang besar adalah ruang suci. Ya, jadi ini mengikuti pola di kemah suci. Jadi kemah suci juga demikian, di mana kemah suci itu dibagi dua, ada ruang maha suci. Ruang maha suci kita ingat adalah tempat di mana hanya imam besar boleh masuk di situ 1 tahun 1 kali, dan di situ diletakkan tabut perjanjian. Itu adalah benar-benar lokasi simbolis kehadiran Tuhan secara literal ada di sana gitu. Nah, kemudian ada ruang kudus yang di bagian depannya. Jadi ini sama di rumah bagi Tuhan di bait suci juga seperti itu. Di bagian depannya itu ada ruang kudus. Disitulah imam masuk tiap hari untuk menyalakan kandil atau mempertahankan kandil tetap menyala, mengganti roti sajian dan membakar korban ukupan di situ ya. Oke. Nah, kemudian di depan rumah itu ada balai katanya ya, balai. Jadi kayak semacam ya boleh kita bilang apa ya? Beranda dari rumah itu
begitu. Dan disitulah akan terletak misalnya uh, apa itu mungkin mesbah tembaga, mesbah bakaran akan terletak di balai itu di depannya mungkin ya. Kemudian juga laut atau sebenarnya ini ya semacam ember besar begitu, ya untuk cuci tangan, untuk imam-imam mencuci dan lain sebagainya. Oke, jadi ada balai depan rumah itu. Kemudian ada jendela di ayat 4, jendela. Nah, jendela ya, saya membayangkan jendela ini akan ditaruh di cukup atas. Jadi karena tingginya rumah itu kan 15 meter ya, mungkin akan terletak di bagian atas sekali ya, dengan bidai yang rapat katanya. Mungkin supaya ada penerangan ya di rumah itu ya. Nah, kemudian yang menarik lagi adalah bahwa pada dinding rumah itu sekelilingnya didirikan kamar tambahan. Jadi inti dari bait suci itu adalah 60 hasta atau 60 kali 20 hasta itu, tapi di sekelilingnya ada semacam ya, ruangan-ruangan dibuat di sini. Jadi itu bagus ya untuk para imam di situ, mereka mungkin taruh baju atau siap-siap atau lain sebagainya, semua tempat-tempat penyimpanan alat-alat dan lain sebagainya. Jadi mereka perlu ruang-ruang, jadi ditaruh di sekeliling rumah itu. Nah, rumah itu kita tahu mengarah ke timur nanti. Rumah itu mengarah ke timur. Jadi kita bisa membayangkan sisi utaranya ada kamar, sisi barat ada kamar, sisi selatannya ada kamar-kamar juga. Nah, kamar-kamar ini ternyata 3 tingkat. Ya, 3 tingkat. Jadi mungkin dibuat setinggi bangunan utamanya. Jadi sama-sama 30 hasta gitu. Dan jadi dibikin 3 tingkat ya, tiap-tiap tingkat 5 hasta berarti 10 hasta. Ya, 10 hasta karena total kan 30 hasta. Berarti tiap kamar itu 10 hasta itu berarti berapa? 5 meter. Wow, lumayan tinggi ya. Lumayan tinggi, kamarnya lumayan tinggi. Nah, yang cukup menarik adalah bahwa katanya lebarnya makin ke atas makin lebar begitu. Nah, ini perlu sedikit imajinasi ya, kenapa bisa demikian. Di ayat yang ke-6, tingkat bawah 5 hasta lebarnya, tingkat yang kedua 6 hasta, tingkat yang tingkat yang ketiga 7 hasta katanya. Sebab telah dibuatnya curug-curug pada rumah itu. Nah, apa yang persis dimaksud di sini memang memerlukan sedikit interpretasi atau imajinasi karena kita tidak dikasih gambarnya langsung oleh Tuhan. Tapi saya pernah melihat semacam ilustrasi di mana di kamar yang bawah temboknya lebih tebal karena kan sebagai fondasi. Ya, makanya dia hanya 5 hasta saja. Tapi makin naik temboknya makin tipis. Ya, jadi kamarnya diperlebar. Dan yang paling atas paling lebar sekali. Ya, saya pernah lihat ilustrasi seperti itu. Ya, mungkin kalau Anda tidak pernah lihat ilustrasinya sulit membayangkannya ya. Tapi Anda bisa searching ya, berbagai interpretasi artis mengenai hal ini. Sekali lagi tentunya kita sebenarnya sangat rindu kalau misalnya Tuhan kasih kita gambarnya langsung, tapi Tuhan tidak melakukan itu karena tujuan ini diberikan pada kita, satu raja-raja diberikan pada kita bukan supaya suatu hari kita bikin lagi yang seperti ini, saudara kasih Tuhan. bukan seperti itu, bukan itu tujuannya, tapi kita belajar apa signifikansinya gitu. Nah, kita lanjut lagi ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Pada waktu rumah itu didirikan, dipakailah batu-batu yang telah disiapkan di penggalian, sehingga tidak kedengaran palu atau kapak atau suatu perkakas besi pun selama pembangunan rumah itu. Pintu tingkat bawah ada pada lambung kanan rumah itu, dan orang naik dengan tangga-tangga pilin ke tingkat tengah, dan dari tingkat tengah ke tingkat yang ketiga. Setelah ia selesai mendirikan rumah itu, dibuatnyalah langit-langit rumah itu dari bingkai dan pemapan dari kayu aras. Dan setelah ia mendirikan kamar tambahan itu pada rumah itu sekeliling, yakni setiap tingkat 5 hasta tingginya, maka rumah itu ditutupinya dengan kayu aras. Oke. Nah, jadi kita lihat di sini. Pertama ada suatu informasi bahwa rumah itu tentunya dibangun dengan batu pertamanya ya, fondasinya ada batu dan lain sebagainya. Dan di pasal 5 kita sudah membaca bahwa Salomo menggunakan batu-batu dengan kualitas terbaik, dengan pekerja-pekerja batu yang sangat ahli sekali. Itu ada di pasal 5 ya, di ayat 18, ayat 17, 18.
ada orang-orang Gebal, rupanya mereka adalah ahli dalam perbatuan, ya, sedangkan anak buahnya Hiram adalah ahli dalam perkayuan, begitu. Dan ada suatu hal yang unik, yaitu bahwa semua batu itu sudah dipersiapkan sebelumnya, ya, size-nya, ukurannya, semuanya sudah dipersiapkan di tempat lain, sehingga ketika dibawa ke situs itu tidak perlu di ini lagi, tidak perlu dipotong-potong lagi, ya. Jadi langsung ditaruh kayak dipasang-pasang aja begitu. Nah, ini sangat menarik ya. Dan saya perlu berkomentar sedikit bahwa di satu raja-raja sini kita tidak dikasih tahu lokasi bait suci ini ya, tapi di Tawarik kita dikasih tahu. Jadi ada perikop paralel tentunya di Tawarik. Kita diberitahu bahwa bait suci ini didirikan di yang namanya Bukit Moria, saudara Tuhan. Ya, Bukit Moria atau Gunung Moria. Ya, jadi Gunung Moria atau Bukit Moria adalah salah satu bukit atau gunung yang ada di kota Yerusalem. Nah, kita tahu Yerusalem adalah kota yang berbukit-bukit. Ada Bukit Sion di Yerusalem. Itu akan menjadi rumah Daud atau kota Daud, benteng Daud. Ya, kemudian ada Bukit Moria. Nah, Bukit Moria ini ribuan tahun yang lalu pernah menjadi tempat Abraham hampir mempersembahkan Ishak, atau diperintahkan Tuhan untuk mempersembahkan Ishak, begitu. Jadi ada signifikansinya. Dan di mana rumah Tuhan harus didirikan juga bukan sembarangan Salomo, tapi kalau kita masih ingat di 2 Samuel, waktu Tuhan pernah menulahi orang Israel karena Daud melakukan sensus itu, dan malaikat Tuhan mengacungkan tangannya untuk menghancurkan Yerusalem, gitu kan. Tapi kemudian Tuhan tidak jadi menghancurkan Yerusalem, dan Daud melihat malaikat Tuhan itu berdiri di pengirikan satu orang, ya, pengirikan siapa namanya itu? Coba Anda lihat kembali di 2 Samuel, ya. 2 Samuel pasalnya yang ke 24 di situ, yaitu Arauna di situ ya. Jadi ada pengirikan satu orang namanya Arauna, dan akhirnya Daud beli tempat itu dari dia, dan situs itulah yang akhirnya menjadi bait suci. Dan ini semua ada hubungan tipologisnya, karena di Bukit Moria pula lah, ya, ribuan tahun yang akan datang, ya, tidak jauh dari situ, tidak jauh dari bait suci, Tuhan Yesus akan mati disalib. Jadi di gunung yang sama di mana Abraham hampir mempersembahkan anaknya Ishak, dan di gunung yang sama di mana ribuan tahun orang Israel mempersembahkan korban kepada Tuhan di bait suci, di gunung itu pula lah Yesus Kristus sebagai Sang Domba Allah mati untuk menggantikan manusia. Itu sangat luar biasa sekali ya. Oke, jadi batu-batu, kembali kita lihat di sini, batu-batu semua didatangkan. Dan kenapa Salomo bikin seperti ini? Mungkin ini adalah semacam komitmen dia bahwa rumah ini harus spesial, rumah ini harus terhormat. Ya. Jadi bahkan mulai dari pembangunannya pun tidak boleh asal-asalan. Itu pembangunannya pun harus terhormat. Oleh karena itu dia tidak mau di situs rumah itu sedang dibangun masih terjadi potong-memotong dengan suara yang bising dan sebagainya. Dia tidak mau seperti itu. Dia mau bahkan mulai dari setelah diletakkannya dasarnya pastinya, pembangunannya segala macam, semua harus terhormat, semua harus dengan mantap dan sebagainya. Nah, ini tentu mengajarkan kepada kita betapa pentingnya ya kita melakukan yang terbaik ketika kita melayani Tuhan. Ada orang yang melayani Tuhan gerasa gerusu sudah dengan Tuhan. Artinya dia tidak persiapan dengan baik. Tapi ini berbeda sekali dengan Salomo, di mana untuk membangun rumah bagi Tuhan persiapan yang begitu matang. Bahkan dari zaman Daud kita baca kan, Daud mempersiapkan besi yang begitu banyak, tembaga yang begitu banyak, emas dan sebagainya. Salomo sendiri mempersiapkan, nah, bukan hanya masalah materi, tapi persiapan pikiran. Tentu untuk mendesain supaya batu-batu itu semua bisa langsung fit begitu kan, langsung ditaruh, itu butuh pemikiran, butuh persiapan yang begitu mendalam. Dan Tuhan pantas untuk kita melakukan yang terbaik, dan Tuhan akan memberkati ketika kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sekali lagi saya katakan bahwa kadang-kadang ada orang yang melayani Tuhan gerasa gerusu ya, atau istilahnya tanpa persiapan sama sekali. Nah, tentu kalau memang sesuatu itu bersifat impromptu, ya nggak masalah. Tuhan tahu, yang penting kita lakukan yang terbaik, begitu kan? Dan kita juga bukan berarti kita harus, saya tidak bisa melayani Tuhan karena saya tidak sejago si profesional A, si profesional B, suara saya tidak seperti seorang penyanyi, misalnya makanya saya tidak akan nyanyi untuk Tuhan. Tentu bukan seperti itu, saudara Tuhan.
Tuhan hanya melihat hati kita. Tapi ketika hati kita untuk Tuhan, maka kita akan rindu untuk melakukan yang terbaik, ya kan? Kita akan mempersiapkan yang terbaik. Nah, kalau kita sudah persiapkan yang terbaik, misalnya kita pun masih kalah dengan katakanlah profesional-profesional manapun, nggak masalah. Tuhan lebih mencintai hati yang tulus kepada Dia, begitu. Tuhan lebih menghargai itu daripada misalnya penyanyi-penyanyi dunia. Ini saya ambil contoh satu aspek saja, menyanyi ya. Walaupun melayani Tuhan itu kan banyak ya, bukan hanya menyanyi. Tapi contohnya menyanyi. Anda tidak perlu berkata, oh suara saya tidak seperti Pavarotti, tidak seperti bintang film Celine Dion atau lain sebagainya. Tapi nggak masalah saudara. Atau saya main musik bagi Tuhan. Oh kemampuan piano saya bukan seperti siapa kayak Lang atau siapa begitu kan, pianis terkenal mana begitu. Nggak masalah, bukan itu. Tetapi juga jangan tanpa persiapan. Maksudnya jangan gerasa gerusu. Jangan kita mau melayani Tuhan. Oke, saya bisanya segini dan saya tidak mau keluar effort. Ya, saya tidak mau keluar suatu pemikiran bagaimana saya bisa melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Ya jangan juga begitu. Tuhan mau kita memikirkan, oke, saya mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan dalam kemampuan saya, dan kita mau melakukan itu dalam hal apapun, ya, termasuk ketika seorang berkhotbah ya, saya seorang pengkhotbah misalnya. Nah, kita tahu bahwa tidak semua orang punya kemampuan oratori yang sama, gitu kan? Tidak semua orang punya kemampuan berbicara yang sama. Anda tidak perlu menjadi seorang Spurgeon, Anda tidak harus menjadi seorang orator ulung baru Anda bisa berkhotbah, tapi Anda perlu persiapan. Ya, Anda perlu memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ya, saya dapatkan itu. Ketika saya mulai berkhotbah. Saya berpikir, saya mungkin tidak sehebat si A, si B dan lain sebagainya, tapi yang penting saya mau mempersiapkan yang terbaik. Jangan Anda misalnya berkhotbah, Anda menyampaikan firman Tuhan, dan lalu Anda tanpa persiapan yang terlalu matang begitu. Nah, itu tidak bertanggung jawab sebenarnya. Tidak bertanggung jawab ya. Nah, bukan berarti tidak ada momen-momen di mana Anda diminta khotbah mendadak. Ya bisa-bisa saja dalam pelayanan saya kadang-kadang ada juga khotbah mendadak ya. Kita lakukan yang terbaik. Intinya kita lakukan yang terbaik. Dan tentunya tapi kalau kita punya waktu yang terbaik berarti kita ada persiapan, saudara Tuhan. Ya, dan banyak lagi kita bisa taruh itu ke aspek-aspek lain, ya, bahkan di dalam gereja dan lain sebagainya. Jadi Salomo memberikan contoh yang luar biasa di sini ya. Nah, di ayat 8 dan seterusnya tadi ada sedikit informasi lain lagi tentang kamar-kamar itu, ada tangga untuk naik ke atas. Nah, di ayat 9 ya, selesai mendirikannya dibuat langit-langit katanya, langit-langit dari bingkai dan pemapan dari kayu aras. Sekali lagi kita hanya bisa mengimajinasikan, tentu ada banyak detail yang kita tidak dikasih tahu. Di ayat 10 tadi kita hitung 10 hasta ya. Oke, mungkin kita harus sedikit koreksi. Rupanya 3 tingkat kamar itu tidak setinggi totalnya, yaitu 30 hasta tadi itu. Melainkan dia sepertinya sampai setengahnya saja di sini, karena tiap tingkat 5 hasta. Tiap tingkat 5 hasta berarti sekitar 2,5 meter. Ya, itu masuk 2,5 meter tiap tingkat, jadi total 15 hasta, berarti sampai separuh. Jadi oke, saya bisa membayangkan bangunan utamanya tinggi ya, 30 hasta, itu berarti 15 meter, tapi di sekelilingnya ada semacam bangunan yang setengah lebih pendek, yaitu berisi kamar-kamar itu yang terdiri dari 3 tingkat ya, dan rumah itu ditutupi dengan kayu aras. Jadi ada fondasi batu, kemudian pasti tembok-temboknya dalamnya ada batu, kemudian tapi dipapani ya, sehingga batunya tidak kelihatan, melainkan kayu aras. Nah, itu belum semua, nanti kayu arasnya juga dilapis lagi. Nah, nanti kita lihat ya. Nah, masuk ke ayat 11 di sini sampai ayat yang ke-13. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Salomo demikian, mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu, yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Nah, boleh dibilang beberapa ayat ini adalah yang paling penting dari seluruh pasal ini ya. Itu apa signifikansi dari rumah ini? Signifikansi dari rumah ini adalah bahwa
uh, ini menyimbolkan Tuhan bersama dengan umatnya. Ya, karena rumah ini, Salomo sendiri sadar, rumah ini bukanlah tempat tinggal Tuhan seperti bangsa-bangsa kafir memikirkan mereka dirikan kuil supaya ilah mereka, dewa-dewi mereka tinggal di situ. Tuhan tidak tinggal di rumah. Ya, Tuhan berkata, langit adalah alas kepalaku, ya, bumi adalah tumpuan kakiku. Jadi bagaimana aku bisa tinggal di suatu rumah, tapi biarlah rumah ini dikenal untuk namaku, kata Tuhan. Jadi semacam simbolnya Tuhan saja, begitu. Tuhan sendiri, ya nomor satu, Tuhan adalah roh, dia tidak memerlukan suatu tempat fisik tertentu sebenarnya. Dan tetapi ini menyimbolkan bahwa Tuhan bersama dengan orang Israel, dan Tuhan memberikan di sini suatu janji, tapi janji yang kondisional, yang bersyarat katanya kan, bahwa mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku, ya, dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya, aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu, yaitu bahwa apa? Bahwa Tuhan akan menyertai keturunan Daud, bahwa mereka tidak akan pernah terputus, lain sebagainya, dinastinya akan terus ada, semua itu akan digenapi. Dan ayat 13, bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Nah, menarik sekali bahwa Tuhan tidak bilang dia akan diam di rumahnya, ya. Sekali lagi, rumah itu bukan tempat tinggal Tuhan, tapi Tuhan akan diam di tengah-tengah orang Israel. Bahwa ada hadirat Tuhan yang spesial bersama, Tuhan menyertai orang Israel secara spesial. Ya, dan inilah kita lihat di sini, ya, pergerakan dispensasi, di mana setelah orang atau manusia, setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Dan sebenarnya kisah Alkitab adalah kisah untuk memperlihatkan bagaimana manusia bisa mendapatkan kembali, ya, persekutuan dengan Tuhan itu. Tadinya di Taman Eden sebelum jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa bergaul dengan Tuhan. Tuhan datang di sore-sore hari, ya, bersekutu dengan mereka, berbincang-bincang dengan mereka. Keintiman itu, keakraban itu hilang setelah manusia jatuh dalam dosa. Tapi Tuhan melalui rencana keselamatan berniat untuk mengembalikan itu, dan secara simbolik itu sudah ada, ya, di Perjanjian Lama. Di awal-awal kita melihat, ya, bagaimana seperti Habel, dia bisa mempersembahkan korban bagi Tuhan dan Tuhan bisa berkenan akan itu. Jadi sudah ada pergerakan ke arah sana, saudara-saudara. Namun dengan pergerakan ini akan semakin jelas dengan bergantinya dispensasi, gitu. Ada dispensasi, ya kan, sebelum air bah, ya, kemudian setelah air bah apa yang terjadi? Semakin jelas Tuhan menampakkan diri kepada orang-orang tertentu seperti Nuh tentunya, kemudian Abraham, Ishak, Yakub dan sebagainya. Dan di sini manusia masih, ya, terpencar-pencar, tiap-tiap keluarga perlu menyembah Tuhan sendiri, dan tiap-tiap ayah perlu mengajarkan kebenaran kepada anak-anaknya. Ya, tapi manusia, ya, makin lama makin menjauh dari Tuhan, sehingga Tuhan tahu bahwa Tuhan ingin mensentralkan penyembahan supaya ada suatu tempat yang sentral supaya seluruh bumi bisa melihatnya. Dan kemudian itu muncul dalam diri orang Israel. Yang pertama memakai kemah suci. Jadi kemah suci adalah simbol bahwa Tuhan ada bersama dengan bangsa Israel dan lain sebagainya. Lalu dari kemah makin hebat lagi, dijadikan bait suci seperti yang didirikan oleh Salomo sekarang. Semakin sentral, makin terlihat oleh dunia. Wow, disinilah Tuhan yang benar, dan disinilah Tuhan bisa didekati dan lain sebagainya. Ya. Nah, tetapi terjadi pergeseran dispensasi lagi, masuk ke fase berikutnya, fase yang lebih hebat lagi. Apa yang bisa lebih hebat dari bait suci yang begitu mentereng dan begitu luar biasa itu? Ya, bait suci yang begitu hebat itu, tapi kan hanya ada di satu lokasi, saudara-saudara. Lalu Tuhan masuk ke masa perjanjian baru, kedatangan Yesus Kristus dan sebagainya. Dan sekarang tidak lagi di satu tempat, melainkan secara hakikat, ya. Secara hakikat Tuhan bisa ditemui secara pribadi sekarang di mana-mana. Tiang penopang dasar kebenaran bukan lagi Israel, tapi gereja-gereja lokal yang ada di berbagai tempat. Dan nah, inilah padanannya. Kalau di perjanjian lama Salomo mendirikan bait suci, ya, kalau di perjanjian baru bagaimana dengan bait sucinya? Nah, saya ajak kita lihat beberapa ayat di Perjanjian Baru supaya kita mendapatkan gambaran yang jelas di sini. Pertama kita buka 1 Petrus pasal 2. 1 Petrus pasal 2, kita lihat di ayatnya yang
Oke, ayat yang keempat, 1 Petrus 2 dari ayat yang keempat. Dan datanglah kepadanya, yaitu Yesus di sini ya. Datanglah kepadanya, Yesus, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Jadi Tuhan Yesus sering digambarkan sebagai batu penjuru. Ya. Dalam suatu bangunan itu, batu penjuru itu batu yang paling penting, batu fondasinya. Ayat 5, dan biarlah kamu juga, kamu ini siapa? Orang-orang percaya. Kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Jadi perhatikan, ingat ya, tadi kita bahas bahwa di raja-raja yang didirikan oleh Salomo sering disebut rumah. Ya. Nah, hari ini kita tidak membangun bait suci fisik, tapi kita, orang-orang percaya, katanya ada bagaikan batu untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Oke, sebab ada tertulis dalam kitab suci, sungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Katanya di sini ya. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tapi bagi mereka yang tidak percaya, batu itu telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Dan untuk itu mereka juga telah disediakan, tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Jadi penerapan atau aplikasi perjanjian baru di sini dari pembangunan bait suci, kita hari ini bukan lagi dipanggil menjadi Salomo kecil untuk membangun bait suci lagi, karena kita sudah punya persekutuan dengan Yesus, ya. Dan Yesus adalah batu penjuru, dan kita sekarang memiliki persekutuan dengan Yesus karena Roh Kudus sekarang tinggal di dalam diri kita, gitu. Jadi coba kita buka di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-6. 1 Korintus pasal yang ke-6. Saya bacakan ayat yang ke-19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi tubuh kita adalah bait Roh Kudus sekarang. Dan kita masing-masing bisa digambarkan juga sebagai batu-batu yang dipakai untuk membangun suatu rumah rohani, saudara kasih Tuhan. Jadi betapa indahnya ini. Nah, coba kita buka lagi 1 Korintus pasal 3. 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-16. Saya bacakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Okay? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. So, bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Jadi baik 1 Korintus 3 maupun 1 Korintus 6 sama-sama berbicara mengenai orang percaya sebagai bait Allah, tapi ada sedikit penekanan yang berbeda. Di 1 Korintus pasal 6 dikatakan tubuhmu adalah bait Allah. Jadi itu bicara mengenai masing-masing individu orang Kristen adalah bait Allah, karena masing-masing individu orang Kristen, orang yang sungguh sudah percaya Yesus, punya Roh Kudus di dalamnya. Tapi kalau di 1 Korintus pasal 3 di sini tidak memakai kata tubuh, tapi kamu, ya. Tapi kamu dalam bahasa asli di sini ini sebenarnya dalam bentuk plural, yaitu kalian sebenarnya. Ya, kalian adalah bait Allah. Jadi ini bicara secara kolektif. Itu bicara mengenai jemaat, saudara kasih Tuhan. Jemaat adalah bait Allah. Jadi jemaat lokal adalah bait Allah, tempat Roh Kudus tinggal juga. Jadi baik orang Kristen pribadi, tubuh kita adalah bait Allah. Oleh karena itu kita harus memperlakukan tubuh kita dengan baik, ya. Tetapi dan jangan kita pakai untuk percabulan, misalnya, itu adalah aplikasinya, dan jangan kita sengaja merusak tubuh kita. Ya, makanya kita menolak transgenderisme, di mana ada orang yang memutilasi dirinya, ya, bahkan laki-laki memutilasi kemaluannya untuk menjadi perempuan juga memutilasi bagian-bagian perempuannya untuk menjadi laki-laki dan sebagainya. Itu sangat salah dan menghancurkan, ya, menyerang bait Roh Kudus yang adalah tubuh, saudara. Tetapi juga jemaat adalah tubuh, ya, jemaat adalah tubuh dan adalah bait, maksudnya jemaat adalah bait Roh Kudus, ya. Jadi Tuhan juga sangat cemburu untuk menjaga, ya, jemaatnya. Oke, kita kembali lagi ke dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-6, dan sedikit, ya, mengenai dispensasi ini. Nanti setelah masa gereja selesai, kita akan masuk ke era milenium, di mana di situ
akan ada bait suci lagi, tapi Tuhan Yesus hadir secara fisik sekarang. Wow, itu luar biasa ya. Jadi pergerakan dispensasi kita bisa lihat di situ. Nah, kembali ke 1 Raja 6 dari ayat 14. Setelah Salomo selesai mendirikan rumah itu, ia melapisi dinding rumah itu dari dalam dengan papan kayu aras. Dari lantai sampai ke balok langit-langit dilapisinya dengan kayu aras, tetapi lantai rumah itu dilapisinya dengan papan kayu sanobar. Oke, jadi sekali lagi tadi kita bilang dilapisi kayu aras, kayu sanobar. Ya, mengenai properti dari dua kayu ini yang berbeda, terus terang saya tidak tahu persis ya perbedaan keduanya, tapi biasanya kayu aras digambarkan lebih mahal gitu ya, mungkin yang lebih mahal jadi dinding, yang sanobar yang lebih cocok untuk diinjak mungkin. Ayat 16, kemudian disekatnya lah 20 hasta bagian belakang rumah itu dengan papan kayu aras dari lantai sampai ke balok-balok. Ya, lalu dibuatnya lah ruang itu menjadi ruang belakang, menjadi tempat Maha Kudus. Oke, sekali lagi ini menggambarkan ruang Maha Kudus. Dan 40 hasta panjangnya ruang yang di depan ruang belakang itu, yakni ruang besar. Nah, ruang besar ini adalah ruang kudus saja. Oke. Ayat 18, kayu aras sebelah dalam rumah itu berukirkan buah labu dan bunga mengembang. Semuanya ditutupi kayu aras, tidak ada batu kelihatan. Demikianlah dilengkapinya ruang belakang di dalam rumah itu di sebelah dalam sekali, supaya di sana ditaruh tabut perjanjian Tuhan. Jadi itulah ruang Maha Kudus, tempat tabut perjanjian Tuhan. Dan sekali lagi, tapi antara ruang kudus dengan ruang Maha Kudus dikasih sekat, ya, sekat yang dari katanya apa? Tadi dari ayat 16 dari kayu aras di situ. Disekatnya lah, ya, disekat. Jadi ada sekat. Sekat ini bisa kita bayangkan bisa digeser ya, jadi bisa masuk gitu. Jadi kayak semacam ada pintunya, ada sekat di situ. Oke. Ayat yang ke-20, ruang belakang itu 20 hasta panjangnya dan 20 hasta lebarnya dan 20 hasta tingginya. Ia melapisinya dengan emas kertas, lalu ia membuat mesbah dari kayu aras di depannya. Wow, oke ya. Jadi 20 satu kubus jadinya. Ya, jadi padahal tinggi rumah itu total kan 30, tapi untuk yang ruang belakang, ruang Maha Kudus 20 saja. Jadi sisanya 10 itu langit-langit, entah ditutup pakai apa. Mungkin pakai, ya tentu pakai kayu aras lagi gitu ya. Dan semuanya dilapis dengan emas kertas. Jadi emas yang dibuat tipis-tipis begitu. Ya, sekali lagi menggambarkan tentunya kemuliaan Tuhan, kemurnian Tuhan, ya, dan keagungan Tuhan. Oke. Lalu ada mesbah dari kayu aras di depannya. Ini bisa jadi mengacu kepada mesbah ukupan di sini ya, yang akan ada di depan, di situ di depan tabut. Ayat 21, sesudah Salomo melapisi rumah itu dari dalam dengan emas kertas, direntangkannya lah tabir pada rantai-rantai emas yang di depan ruang belakang itu. Lalu ruang itu dilapisinya dengan emas. Jadi ada tabir. Jadi selain ada sekat kayu aras, ada tabir juga. Dan tabir ini yang akan terbelah dua ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib. Dan pembangunan bait ini kembali mengingatkan kita, sehebat-hebatnya, seagung-agungnya, tapi justru masih mengingatkan bahwa jalan kepada Tuhan belum terbuka. Gitu. Belum terbuka, dan diperlukan kedatangan Yesus Kristus, barulah jalan kepada Tuhan, kepada Allah Bapa terbuka di sini. Oke, ayat 22, seluruh rumah itu dilapisinya dengan emas. Ya, rumah itu seluruhnya, juga seluruh mesbah yang di depan ruang belakang itu dilapisinya dengan emas. Ya, itu adalah mesbah ukupan di sini sepertinya ya. Ayat 23, selanjutnya di dalam ruang belakang itu dibuatnya 2 kerub dari kayu minyak, masing-masing 10 hasta tingginya. Sayap yang satu dari kerub itu 5 hasta panjangnya, dan sayap yang lain juga 5 hasta, sehingga dari ujung sayap yang satu sampai ke ujung sayap yang lain 10 hasta panjangnya. Juga kerub yang kedua adalah 10 hasta panjangnya, dan kedua kerub itu sama ukuran dan sama potongan badannya. Tinggi kerub yang satu 10 hasta, dan demikian juga kerub yang kedua. Maka ditaruhnya lah kerub-kerub itu di tengah-tengah ruang yang di sebelah dalam sekali. Kerub-kerub itu mengembangkan sayapnya sehingga kerub yang satu menyentuh dinding dengan sayapnya, dan kerub yang kedua menyentuh dinding yang lain, sedang sayap yang arah ke tengah rumah itu bersentuhan ujungnya. Dan kerub-kerub itu dilapisinya dengan emas. Oke, jadi di dalam ruang Maha Kudus, selain ada tabut perjanjian, ada 2 patung atau kita bilang kerub di sini yang dibuat dari kayu. Nah, banyak orang tentunya memiliki berbagai interpretasi kerub ini seperti apa gitu ya, tapi kebanyakan orang salah. Ada orang yang menggambarkan kerub itu seperti perempuan, ada yang menggambarkannya seperti binatang, tapi kerub ini adalah sejenis malaikat. Nah, tentu gambar
tampang persisnya kita tidak tahu ya, tapi ini adalah suatu malaikat ya. Kalau kita baca di Kejadian pasal 3, ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan menempatkan kerub dengan pedang yang bernyala-nyala untuk menjaga jalan ke Taman Eden. Jadi kerub juga selalu diacu dengan maskulin, jadi kita percaya ini tidak potongannya bukan potongan perempuan gitu ya. Tapi kita bisa membayangkan seperti laki-laki ya, yang dengan sayap dan lain sebagainya. Persisnya bagaimana kita tidak tahu, tapi Salomo tahu ya, dan Musa tahu waktu itu. Dan gambarannya adalah bahwa kembali kekudusan, keagungan, dan kemuliaan Tuhan, bahwa ketika imam besar begitu dia 1 kali setahun masuk ke ruang Maha Kudus itu, dia menghadapi kerub-kerub ini yang menjaga kekudusan Tuhan gitu. Seperti kerub menjaga dengan pedang bernyala-nyala di Taman Eden supaya manusia tidak bisa datang. Demikian juga kerub di sini menjaga ya kekudusan Tuhan ya, dan ini menggambarkan kekuasaan dan kekuatan Tuhan di sini. Oke, ayat yang ke-29. Dan pada segala dinding rumah itu berkeliling yang mengukir gambar kerub, pohon korma dan bunga mengembang, baik di ruang sebelah dalam maupun di ruang sebelah luar. Nah, jadi gambar-gambar ini ada gambar kerub, pohon korma, bunga mengembang, sebenarnya mengingatkan manusia akan Taman Eden, saudara-saudara. Karena di Taman Eden itulah ada pohon, ada bunga, ada kerub. Dan mengingatkan bahwa di Taman Eden dulu manusia sempat bersekutu dengan Tuhan ya, dan rumah yang dibangun ini adalah suatu yang simbolik untuk menggambarkan persekutuan kembali dengan Tuhan ya, yang tentu pada waktu itu masih harus diperantarai oleh imam. Oke, ayat yang ke-30, juga lantai rumah itu dilapisinya dengan emas, baik di ruang sebelah dalam maupun di ruang sebelah luar. Sebagai pintu masuk ke ruang belakang dibuat nyala pintu dari kayu minyak, ambang dan tiangnya merupakan segi 5, katanya di sini ya. Oke, jadi ya ini untuk masuk ya, ada ambang dan tiang yang segi 5 untuk masuk antara ruang kudus dengan ruang Maha Kudus. Pada kedua daun pintu yang dari kayu minyak itu yang mengukir gambar kerub, pohon korma dan bunga mengembang, sama dengan yang tadi. Kemudian dilapisinya dengan emas, juga pada kerub dan pada pohon korma itu disalutnya emas. Demikian juga untuk pintu masuk ke ruang besar itu dibuatnya tiang-tiang dari kayu minyak yang merupakan segi 4. Oke. Dan 2 pintu dari kayu sanobar. Kedua papan pintu dari pintu yang satu dapat dilipat, dan demikian juga kedua papan pintu yang lain. Jadi pintunya bisa dilipat gitu. Lalu diukirnyalah padanya kerub, pohon korma dan bunga mengembang. Kemudian dilapisinya pintu itu dengan emas pipih pada gambar ukiran itu. Oke, jadi ada banyak detail-detail di sini yang menarik ya, walaupun kita hanya bisa mengimajinasikannya saat ini. Ayat 36, ia mendirikan tembok pelataran dalam dari 3 jajar batu pahat dan dari 1 jajar balok kayu aras. Dalam tahun yang keempat dalam bulan Ziu diletakkanlah dasar rumah Tuhan. Dalam tahun yang ke-11 dalam bulan Bul, yaitu bulan ke-8, selesailah rumah itu dengan segala bagian-bagiannya dan sesuai dengan segala rancangannya. Jadi 7 tahun lamanya ia mendirikan rumah itu. Oke, tepatnya 7 tahun 6 bulan di sini ya, karena bulan Ziu adalah bulan kedua dan bulan Bul adalah bulan ke-8. Suatu waktu yang panjang untuk mengerjakannya. Dan sebagai penutup, saya hanya ingin mengingatkan bahwa ini adalah rumah yang luar biasa besar, luar biasa indah, dan pada masa itu sangat penting sekali melambangkan kehadiran Tuhan bersama dengan umatnya, kemegahan Tuhan dan lain sebagainya. Tetapi kita hari ini ya justru melihat rumah ini dan melihat bahwa kita memiliki yang jauh lebih indah lagi. Rumah ini mengingatkan bahwa masih ada jarak antara manusia dengan Tuhan. Ada ruang kudus di mana hanya imam boleh masuk. Semua gambaran internal rumah ini hanya bisa dilihat oleh segelintir manusia. Kebanyakan orang Israel tidak pernah melihat bagian dalamnya karena mereka tidak boleh masuk, saudara Tuhan. Mereka hanya bisa melihat rumah itu dari luar saja. Dan itu adalah masih adanya jarak antara Tuhan dengan manusia. Masih perlu perantaran imam. Tetapi kita hari ini, kita memiliki yang lebih hebat lagi dari rumah ini. Tadi sudah kita baca, kita adalah bait suci, kita adalah imam. Oleh karena itu di zaman sekarang ini adalah suatu kesalahan besar. Ada gereja-gereja tertentu, seperti gereja Katolik, gereja Ortodoks, bahkan gereja-gereja lain lagi, yang mereka masih pakai imam. Ya. Jadi mereka punya imam dan lain sebagainya. Padahal di dalam Alkitab,
Semua orang percaya adalah imam. Kita adalah imamat yang rajani karena kita punya imam besar yang sama, Yesus Kristus, dan melalui imam besar itulah kita mendapat akses kepada Tuhan. Dan bait suci sudah secara rohani sekarang adalah tubuh kita, adalah jemaat, adalah bait suci, dan kita tidak memerlukan perantaran orang lain lagi untuk mendapat akses kepada Tuhan. Oleh karena itu, banyak gereja hari ini melakukan kesalahan besar ketika mereka mau punya imam lagi, atau mereka melakukan praktek keimamatan seolah-olah misalnya mengaku dosa hanya bisa melalui pendeta atau melalui imam. Itu salah, saudara-saudara. Anda mengaku dosa langsung pada Tuhan, atau bahwa berkat itu datangnya dari pendeta atau dari imam. Ya, jadi imamlah yang bisa memberkati saya. Tidak, kita semua adalah imam. Ya, kita mendapat berkat dari Tuhan. Oke, baik, ini adalah pelajaran yang indah. Mari kita akan lanjutkan lagi nanti di pasal 7. Masih meneruskan ya, nanti tentang bait suci, tentang peralatan dalamnya, tentang istana Salomo. Kita belajar terus akan firman Tuhan. Sampai ketemu. Maranatha.